Bismillahirrahmanirrahim. Halaman 80. Imam Ghazali memberikan tuntunan yang indah dalam etika bergaul. Di antaranya ialah al-itharu bil malih, lebih mengutamakan teman dalam urusan harta. Fa illam yakun hadza fa badlul fadli bil mali 'indal hajah. Jika kita tak mampu memberinya, maka membantu ketika teman itu membutuhkan. Wal i'anatu bin nafsi fil hajat ala sabilil mubadara min ghairi ihwaj ilal timas, segera membantu dengan fisik jika kita mampu. Etika berteman, kalau kita mampu, kita membantu sang teman tersebut secara fisik. Apa yang bisa kita lakukan tanpa memerlukan, tanpa diminta gitu ya. Membantu teman itu tanpa diminta. Jadi ada solidaritas, ada persaudaraan, ada keguyuban di antara teman dengan teman yang lain. Wa kitmanus sirri, merahasiakan, tidak menyebarkan rahasia teman, menyimpan rahasia. Jadi kalau ada teman salah, jangan senang, jangan kemudian disebarkan. Sebab manusia itu mahallul khota'i wan nisyan, tempatnya salah dan lupa. Jadi kalau dicari salahnya itu bisa dipastikan ada. Karena itu jangan suka kita mendengar orang yang suka membicarakan keburukan temannya. Boleh jadi kita juga akan dibicarakan seperti itu kepada teman yang lain. Jadi sang penyampai ghibah, penyampai rahasia orang itu, nanti rahasia kita akan disampaikan juga, akan disebarkan juga oleh sang teman tersebut. Jadi kalau ada orang membicarakan keburukan orang lain, kita belokkan, ngomong yang lain. Dan itu harus jadi karakter. Dari pembiasaan sampai menjadi karakter. Wasitrul uyub, menutup aib. Kalau ada kelemahan teman, jangan dibicarakan kepada orang lain. Ala tablighi ma yasu'uhu min madhammatin nas iyahu, dari caci maki orang kepadanya jangan disampaikan. Wa iblaghu ma yasurruhu min sana'in nasi alaihi, tapi kalau ada orang memuji itu sampaikan. Kalau bukan orang yang memang mempunyai tugas membimbing sang anak tersebut, apabila seorang anak punya kelemahan dan kelemahan itu dibicarakan orang lain, jangan diceritakan orang itu yang membicarakan kejelekannya kepada si teman tersebut. Sebab itu manas-manasi. Jadi yang baik itu memang tak berpikir kesalahan orang lain. Kita hilangkan semua kelemahan orang lain, kekurangan orang lain itu kita buang sejauh mungkin. Tak usah masuk dalam pikiran kita. Kecuali kalau kita memang guru yang mempunyai tugas memperbaiki,
yang bertugas membimbing, mengarahkan, menuntun, mengajar. Tapi tentunya cara mengingatkan juga tidak di depan orang banyak. Kalau mengingatkan di depan orang banyak itu sama dengan mempermalukan. Jadi kalau ada misalnya si A membicarakan keburukan si B, maka jangan disampaikan bahwa itu dari si A demikian ceritanya yang sangat buruk itu. Sebab seperti itu sama dengan mengadu domba. Tapi kalau ada orang memuji, sampaikan. Kalau ada orang mencaci, jangan disampaikan. Kalau ada orang memuji, sampaikan. Karena menyenangkan. Kamu itu hebat, kata si A. Senang kan? Kalau orang itu kalau dipuji senang. Tidak ada orang yang tidak mau dipuji, itu tidak ada. Semua orang senang. Kalau ada orang tidak suka dipuji, itu karena dia tahu bahwa yang memuji itu tidak sesungguhnya, atau pura-pura, atau sedang merayu, sedang mempengaruhi, dan lain sebagainya. Orang itu tidak suka kepada orang yang merengut. Kita sudah tahu itu, tapi kalau nggak dilatih nggak bisa. Harus melalui pelatihan. Disinilah perlunya orang di pesantren, karena membiasakan yang baik-baik itu. Membiasakan hormat kepada orang lain, tawadhu, rendah hati, menghargai orang lain dan sebagainya, mendengarkan orang yang berbicara. Wa husnul isgha' indal hadits, mendengarkan pembicaraan orang lain. Kalau ada orang bicara, dengarkan. Orang itu kecewa kalau orang yang menyampaikan sesuatu itu tidak diperhatikan. Semua orang itu senang kalau dihormati, semua orang itu senang kalau dipuji, semua orang itu senang kalau disanjung. Karena orang itu senang kalau disanjung itu senang. Watarkul mumarad, meninggalkan berdebat. Manusia itu ketika berinteraksi, bertemu dengan teman, dengan kawan, dengan kenalan baru, itu biasanya terjadi tukar-menukar pemikiran. Tapi yang baik tidak terjadi perdebatan, tarkul mumarad. Tidak usah kita menjatuhkan. Ini cara berteman. Prof. Dale Carnegie, seorang ahli psikologi pertemanan dari Belanda. Beliau menulis buku yang sudah diterjemah dalam bahasa Indonesia, dan itu buku lama. Inginkah Anda banyak teman? Di buku itu diceritakan Dale Carnegie itu bersama dengan 2 orang muridnya bertemu dengan redaktur sebuah majalah besar. Kemudian terjadi diskusi antara Prof. Dale Carnegie dengan sang direktur itu. Dale Carnegie mengiyakan segala apa yang disampaikan, tapi murid ini kan anak muda, mendengarkan sesuatu yang bertentangan dengan ilmu yang dia ketahui langsung membantah. Gak bisa Prof, salah sampean itu. Teori sampean itu gak benar. Terus kakinya sang murid itu diinjak oleh Prof. Dale Carnegie, suruh berhenti. Disuruh berhenti. Setelah itu keluar, Prof. Dale Carnegie, kenapa saya disuruh membantah? Kenapa saya dilarang membantah profesor itu?
karena dia profesor gitu. Artinya dia itu sekali dibantah dengan kamu, nanti kamu pulang dia akan buka buku, akan sinau benar apa tidak sanggahan kamu itu. Artinya nggak usah sampai kamu pada tingkat menjatuhkan, mempermalukan, tidak usah. Jadi cara berbicara juga harus seimbang gitu ya. Artinya tidak perlu cukup sekali menimpali tanpa harus ada niatan menjatuhkan. Paham nak ya? Kalau berbicara dengan orang di mana saja, jangan sampai kaku, jangan sampai mempermalukan orang. Kalau baru kenal kita sudah mempermalukan orang, maka selama-lamanya kita akan ditinggalkan, akan kekurangan teman. Ketika kita kurang teman, kurang informasi, kehidupan ini menjadi sempit. Sesungguhnya perbuatan orang itu kembali kepada dirinya sendiri. Ada sebuah buku kisah nyata, buku terjemahan dari bahasa Cina. Ada seorang menantu yang setiap hari itu dimarahi oleh mertuanya. Mertua perempuan itu cerewet sekali. Kamu ini nggak bisa-bisa, kamu ini goblok, kamu ini bodoh. Karena sampai lama dia dimarahi, sudah lebih dari 10 tahun, hampir setiap hari dimarahi. Dia punya niat jahat sama sang mertua. Ingin membunuh mertua itu. Akhirnya datang kepada seorang tabib, minta tolong, tabib, saya itu sangat benci sama mertua saya. Karena saya ini nggak ada benernya. Pagi marah, siang marah, malam marah. Saya itu seperti hidup di neraka. Saya ingin keluar dari rumah itu nggak bisa karena saya nggak punya. Suami saya tidak memperbolehkan saya meninggalkan ibu. Suami saya sangat mencintai ibunya, tapi ibu itu sangat benci pada saya. Jadi saya sekarang bermaksud untuk membunuh ibu dengan racun. Tapi yang kira-kira racun itu tidak kentara bahwa saya yang membunuh. Kira-kira merasuknya itu minimal 1 bulan. Oh bisa, kata tabib itu, bisa. Yang penting ada ongkosnya. Baik, saya buatkan racunnya, 1 botol kecil. Karena yang masak itu memang menantu itu, yang masakkan nasi itu. Nah, racun ini kamu teteskan setiap hari 1 tetes sampai habis. Kurang lebih ukurannya 1 bulan ini. Tapi ada syarat supaya tidak ketahuan bahwa kamu yang meracun, maka kamu harus sopan. Kalau dulu kamu dipanggil, "Nak, saya," sekarang rendahkan suaranya. "Nak, saya," gitu. "Buatkan kopi ya." "Siap, Ibu." Terus yang sopan. Setiap hari kamu harus sopan, pagi, sore kamu sopan. Jangan sampai membantah ibu itu. "Ya, siap, saya akan melaksanakan." Dilaksanakan betul kata tabib itu. Nah, dilaksanakan, sang anak itu sopan, santun, hormat. Setiap pagi salaman, cium tangan. Yang sebelum-sebelumnya tidak. Terjalinlah kasih sayang antara sang mertua dengan menantu. Menantu itu dielus-elus, "Ya nak, kamu anak saya titipkan hidup saya ini kepadamu." Akhirnya terjalin saling mengasihi. Karena orang itu kan biasanya nyambung.
Al-qulubu junudun mujannada. Hati itu seperti tentara. Jadi kalau berbaris infanteri, kavaleri gitu ya. Yang bagian angkatan udara kumpul sama angkatan udara. Angkatan darat, angkatan laut. Jadi hati itu akan kumpul dengan sejenisnya. Maka terjadilah sambung hati antara mertua dan menantu, yang menantu itu sudah menaruh hormat, sudah takzim kepada mertua, yang mertua itu sudah sayang kepada menantunya. Akhirnya berubah pikiran. Menantu itu merasa menyesal meracuni sang ibu itu. Datang ke rumah tabib. Bagaimana tabib? Ini sudah kurang 7 hari. Tapi pikiran saya berubah. Kenapa? Saya enggak jadi membunuh ibu, karena ibu sudah enggak marah lagi ke saya. Sudah sangat sayang dan selalu memuji-muji saya. Enggak bisa. Racun itu mematikan. Bagaimana tabib? Saya ini sudah berubah pikiran saya. Ya enggak bisa, salahnya kamu. Minta buatkan racun. Kurang 3 hari datang lagi, kurang 1 hari datang lagi. Enggak bisa, itu nanti ibunya akan mati. Sampai pada hari ke-30, pas 1 bulan, ternyata ibu itu enggak mati. Sampai 31, 32, 34 datang ke tabib. Bagaimana tabib, kok ibu saya enggak mati-mati? Ya memang enggak mati katanya. Maksudnya gimana? Ya memang enggak mati. Itu dikasih racun itu bagaimana? Itu bukan racun, air biasa katanya. Loh kok air biasa? Ya itu kamu itu dimarahi setiap hari karena akibat kamu yang salah. Kamu yang tak hormat, kamu yang tidak takzim kepada mertuanya. Tapi setelah kamu takzim, hormat, menghargai mertuanya, mertuanya sayang sama kamu. Itu memang racun, itu strategi saya untuk merubah karaktermu yang semula kaku kepada mertuanya, sekarang dijadikan lemah lembut sehingga mertua itu sayang kepadamu. Jadi jangan nyalahkan orang. Seorang kiai itu datang ke satu kampung, jangan sampai kiai itu mengatakan kampung sini ini bejat. Itu salah. Kehadiran kiai untuk mewarnai kampung itu tak usah dikatakan bejat itu, tapi diberi contoh yang baik, perlahan-lahan, tapi pasti. Bisa dipahami ya nak ya? Jadi sikap keras dari mertua itu akibat ulah sang mantu yang tak punya adab. Tapi ketika menantu itu punya adab, maka akhirnya berubahlah sikap mertua itu. Karena itu jangan gampang nyalahkan orang lain. Harus introspeksi diri. Nah, yang paling berat itu kalau orang selalu merasa benarnya sendiri. Sulit itu. Tadi dikatakan yang baik dengan teman itu kalau teman berbicara dengarkan dan jangan mendebat apalagi untuk menjatuhkan. Wa ayyad'uhu bi ahabbi asma'ihi, memanggilnya dengan nama yang paling disenangi. Yang senang dipanggil, misalnya Ahmad Sya'roni, senang dipanggil Sya'roni ya dipanggil Sya'roni, disenang dipanggil Roni ya dipanggil Roni. Wa ayyuthni alaihi bima yu'rafu min mahasinihi, ini dari Al-Ghazali ya nak ya. Memuji apa yang diketahui dari kebaikannya. Jadi kalau ada teman punya prestasi, punya kelebihan, itu diakui. Kamu itu pinter, saya harus belajar sama kamu. Kamu itu hebat. Jangan biasakan kamu goblok. Saya masih mendengar anak-anak itu mengatakan pate, moseng gitu. Itu memorinya
flash disknya itu rekamannya isinya kebun binatang gitu ya. Wa ayyashkurahu ala sanihi fi haqqihi. Berterima kasih atas perbuatan baik dari teman. Terima kasih kalau ada dikasih apa, terima kasih, dibantu apa, terima kasih. Hargai orang itu. Wa ayyadhubba anhu fi ghaibatihi idza ta'arrada li 'ardihi kama yadhubbu ala nafsihi. Kalau ada orang yang mencerca, mencela teman itu, kita harus bela, kita harus luruskan. Kalau ada orang mencaci teman kita, kita harus membela, bukan malah oh iya memang kalau itu seperti itu. Saya memang tidak nyampaikan ke sampean itu, sesungguhnya lebih gawat dari itu persoalannya gitu. Itu enggak baik kalau seperti itu. Tapi kalau menurut Al-Ghazali yang baik itu kalau ada teman membicarakan keburukan teman yang lain, diluruskan, dijadikan husnudzon, baik prasangka. Sebagaimana membela dirinya sendiri. Wa ayyan sahahu bil lutfi. Memberi nasihat dengan lemah lembut, jangan dipermalukan. Wa ta'rid, dan sindiran idza taja ilaihi. Wala ya'tuba alaihi, dan jangan mencerca. Orang tuh enggak senang kalau dicaci, dimaki, diumpat, itu enggak senang. Wa ayyat'uhu fi khalwatihi fi hayatihi wa ba'da mamatihi, dan memanggilnya, mendoakannya ketika tidak sedang bersama dia, baik dia masih hidup ataupun sesudah mati. Jadi mendoakan teman. Allahumma ighfir lana wa li ikhwanina wa li ashabina. Allahumma sallimhu minal afat. Allahumma sallimhu minal afati wal baliyat. Ya Allah, ampunilah dosa-dosa teman kami dan jauhkanlah dia dari musibah-musibah. Fi hayatihi, dalam hidupnya, wa ba'da mamatihi, apalagi sudah meninggal dunia. Banyak kawan-kawan kalian yang wafat tahun ini, mudah-mudahan mereka mendapatkan ampunan dari Allah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Wa iyakhruja lahu mim makanihi, dan mengantarkan teman ketika keluar dari rumah. Wa ayyushayyi'ahu inda qiyamihi, wa ayyakhruja lahu mim makanihi, wa ayyushayyi'ahu inda qiyamihi. Kalau teman kita bertamu ke kita, ketika dia mau pulang, dia berdiri, kita ikut berdiri, kemudian kita mengantarkan ke tempatnya, ke pintu rumah, minimal kalau bisa ke pintu pagar depan kalau ada pagarnya. Sampai detail seperti itu. Jadi etika berteman itu bagaimana di antara sesama teman ini tidak saling mengganggu kenyamanannya masing-masing. Karena itu lidah dijaga dari mengungkapkan kata-kata yang kotor, yang menyakitkan, yang memaki, memisu, dan lain sebagainya. Dan sikap fisik kita juga
harus dijaga bau badan, jangan sampai beraroma tidak sedap karena tidak mandi gitu ya. Itu ketiak itu dijaga. Kalau pakai tradisional itu daun sirih direbus, diminum, itu perlu nak, itu untuk pertemanan. Kemudian kalau untuk ketiak, daun sirih itu ditumbuk, dicampur dengan kapur, dioleskan. Tapi kalau sekarang sudah ada deodoran ya, itu perlu. Sikat gigi itu juga perlu. Setiap hari minimal 3 kali. Jangan sampai enggak sikat gigi. Jangan biasakan sesuatu yang tidak baik. Karena itu akan menjadi karakter, akan menjadi pembiasaan, itu akan menjadi watak. Kebiasaan memaki itu harus diingatkan teman, jangan maki, jangan memaki. Gitu. Kalau sudah biasa itu terus seperti orang biasa mengatakan subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar gitu. Tapi kemudian bunyinya lain, ketang gitu ya. Ketek gitu ya. Kebiasaan menjerit-jerit lagi. Jangan dibiasakan, membuat orang lain terkejut. Walhasil jadikan diri kita menarik. Bagaimana supaya orang lain itu tertarik kepada kita, bukan kita yang tertarik kepada mereka. Dan itu sumber utamanya bermodalkan akhlakul karimah. Al-Fatihah.